Saya menggunakan WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan peserta didik, memberikan informasi serta berdiskusi mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Sedangkan untuk Google Classroom, saya menggunakannya untuk mengirimkan beberapa bahan seperti materi ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, video-video pendukung materi, serta membuatkan peserta didik sebuah forum diskusi, dan untuk pengiriman laporan LKPD, daftar hadir, serta menjawab kuis di akhir pembelajaran. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, sudah ramai ternyata ya. Sudah ada banyak nih yang sudah join hari ini. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Senang sekali Ibu bisa melihat kalian dalam keadaan yang sehat, baik, dan semangat ya. Jadi beberapa di sini Ibu lihat joinnya dari rumah ya, tidak masalah. Hari ini kalau Ibu lihat sudah ada 17 orang yang join ini ya. Untuk daftar hadir sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Apakah sudah diisi untuk daftar hadir hari ini? Sudah. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran sebagai umat yang beragama ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita pahami dengan baik dan berjalan lancar tentunya. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai warga negara yang baik, akan bernyanyi terlebih dahulu sambil meningkatkan semangat belajar kita hari ini. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Sabang sampai Merauke. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah semangat? Walaupun Sudah, tadi Bu. masih balap. Sudah, Bu. Nyanyinya ya. Sudah, Bu. Bisa dilihat gambarnya? Gambar apa ini ya? Gambar anti narkoba tuh. Demo. Ada orang demo. Oh, orang demo. Kalian tahu nggak hari ini tanggal berapa anak-anak? 26 Juni 26. Juni. Tahu nggak hari ini diperingati sebagai hari apa? Hari anti narkoba Hari anti narkoba. anti narkotika. Iya, di hari anti narkotika internasional. Jadi kita sebagai generasi muda jangan pernah sekali-sekali mencoba narkoba ya. Jadi Ibu berharap kalian tidak sekali-sekali mencoba narkoba. Sebelum kita ke materi baru atau materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Pemuaian dan pemuaian. Akan Ibu ajak kalian main games dulu. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Pemuaian volume. Air men- Pemuaian panjang. Oke, betul semua. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Seperti biasa, ini teknik penilaian yang nanti Ibu nilai dari kalian. Itu adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Yang pertama, berikutnya Ibu punya gambar nih. Ada sebuah gambar di sini. Gambar orang apa ini ya? Orang yang sedang menghangatkan tubuh. Kemudian kira-kira tangannya ngapain itu ya? Kok didekatkan ke api gitu? Supaya Biar apa? agak mendingan dingin Ibu hangat. Iya, biar hangat ya. Supaya hangat. Ini Ibu, ini kira-kira dia menghangatkan diri. Kalau di Bali itu istilahnya ada yang tahu nggak? Istilah Balinya itu kalau menghangatkan diri di depan atau di dapur gitu. Ngidu ya, ngidu ya istilahnya. Jadi ngidu itu kalau orang Bali itu adalah tradisi
Jadi tradisi zaman dulu menghangatkan diri di dapur. Ada energi panas yang kita peroleh ketika berada pada api, pada di dekat api atau di matahari. Nah, sebelumnya di sini Ibu juga mempunyai gambar dan video. Nah, ini video apa ya anak-anak ya? Video air mendidih. Kalian pernah memasak air? Pernah. Air sebelum dimasak itu rasanya gimana suhunya? Dingin. Dingin. Bu. Ketika dipanaskan, air suhunya meningkat. Terus ketika suatu saat dia menjadi apa airnya? Panas atau panas. Kok bisa ya airnya mendidih gitu? Kenapa kok bisa? Ada yang tahu? Karena dipanaskan dari api, Bu. Iya, terkena panasnya dari api. Nah, itu yang tadi Indah sebut kalor. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahannya. Atau apa sih itu kalor? Ada yang mau bantu Ibu? Apa itu kalor? Kalor merupakan energi yang berpindah dari suatu benda dengan suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah, Bu. Kalor itu adalah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Itu kalori itu nilainya 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule 2, untuk hari ini pembelajaran yang Ibu rancang itu bertujuan untuk yang pertama, nanti kalian bisa menganalisis hubungan kalor dengan suhu. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira nih komiknya tentang apa ya anak-anak ya? Di dalam komik tersebut, Ibu Rani meminta tolong kepada Rani. Nah, Rani disuruh menyiapkan air panas. Pada gambar terlihat panci yang berisi air, ada yang 3 kilo dan 1 kilo. Bingung, mengapa ya airnya tidak mendidih bersamaan antara panci besar dan panci kecil? Yang akan kita selidiki hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan identifikasi masalah yang sudah ditemukan? Rani kebingungan karena air yang dimasak dalam kedua panci tidak mendidih secara bersamaan. Kenapa air yang dimasak tidak mendidih secara bersamaan? Kenapa air dalam panci itu tidak mendidih secara bersamaan? Hipotesisnya adalah air yang dimasak Rani tidak mendidih secara bersamaan karena masa airnya beda. Ya, sekarang Ibu akan putarkan. Ada 2 orang teman sudah mengirimkan videonya. Seperti itu ya percobaannya. 1 menit 25 detik, 2 menit 40 detik, 1 menit 18 detik, 3 menit 4 detik. Jumlah air yang lebih cepat mendidih adalah yang 1 gelas. Air tidak mendidih secara bersamaan karena masa air yang dimasak berbeda. Ada yang 1 gelas air, ada juga yang 3 gelas air. Karena jumlah kalor yang diperlukan untuk suatu benda dipengaruhi oleh jenis suatu bahan. Kalor merupakan perpindahan zat atau panas. Perbandingan perpindahan kalor tergantung pada zat pengantar. Namun, jika semakin tinggi suhu panas kalor juga akan bertambah. Faktor yang mempengaruhi kalor suatu benda adalah 1 massa benda, kalor jenis benda, kenaikan suhu. Rumusnya untuk menghitung kalor? Q sama dengan M kali J kali delta T. Nah, seperti ini anak-anak untuk menghitung suatu kalor benda ketika suhunya berubah. Ya. Delta T sama dengan T1 dikurang T2 sama dengan 100 dikurang 28 sama dengan 72 derajat Celcius. Rumusnya 72 derajat Celcius. Coba buat lingkaran kecil, terus besar, tunjuk dagu. Sudah ya, kita cukupkan dulu. Ini hanya ice breaking biar tidak pusing-pusing kalian belajar ya. Nah, baiklah. Berikutnya dari percobaan yang kalian sudah lakukan di rumah, Ibu minta ada yang membantu membuat kesimpulan. Yang ke-1,
Kalor merupakan energi yang berpindah dari suatu benda dengan suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah. Kalor dipengaruhi oleh massa benda, kalor jenis benda, dan suhu benda. Manfaat kita mempelajari hari ini, kalau kalian mau cepat airnya mendidih, berarti kalian memasak air dengan jumlah yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Beberapa kelompok sudah Ibu lihat aktif sekali, dari sudah mencoba percobaannya, membuat video, presentasi, dan nanti Ibu tunggu juga laporannya. Jadi semua kelompok hari ini bersemangat. Aplaus dulu untuk kalian semuanya, tepuk tangan. Nah, ini Ibu punya video nih. Siapa yang suka makan es krim? Saya, Bu. Ayo, nah, perhatikan perubahan yang dialami oleh es krim ini. Nah, es krimnya kenapa ini anak-anak? Meleleh, Bu. Ini pasti ditinggalin sama yang beli, kenapa nggak dimakan ya? Pas banget dimakan, Bu. Nah, kira-kira kenapa es krimnya meleleh ya anak-anak ya? Karena es krim menerima kalor dari udara di sekitarnya. Bagus sekali jawabannya. Jadi beraneka ragam. Ada yang bilang karena es krimnya ditaruh di luar ruangan, Bu, panas ya. Kalau dia ditaruh di kulkas atau di freezer, apakah tetap beku atau tetap mencair kira-kira? Tetap beku. Di sini ada video lagi. Kira-kira dia akan mengalami perubahan wujud atau enggak? Kalau kita lihat di soal, apa saja yang diketahui? Masanya diketahui, Bu. Masanya Tesnya berapa? 3 kg. Suhu awal. Ya, suhu awalnya berapa? Negatif 10 derajat Celcius. Coba dulu ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan diorek-orek dulu. Mas M kali C kali delta T. Berapa M-nya? 3 kilo. C-nya 2100. 3 kali 21, 63. 63. Tambahin nolnya 2. Tambahin 6.300. 10. Berarti dikali lagi nolnya 1 ditambahin 63.000. 63.000. Apa satuannya di sini? Joule apa kilojoule? Joule. Hasilnya berapa? Anak-anak? Dwi dapat berapa? 1.071.000. 1 juta. Baiklah. Untuk hari ini, Ibu rasa pembelajaran sudah cukup, ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu minta ada perwakilan dulu dari kalian, siapa yang membantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Perlu diketahui, kalau dapat merubah suhu benda dan kalau dapat merubah wujud benda. Secara matematika, kalau dapat dihitung persamaannya, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Sekian, terima kasih. Refleksi dulu secara singkat, menuliskannya di Jamboard. Ibu kirim di WA ya. Nah, sudah? Waktunya rasanya sudah cukup. Baiklah, untuk hari ini coba perhatikan dulu. Nah, setelah kalian mengisi Jamboard, maka penilaian untuk pengetahuan, Ibu sudah share di Google Classroom kalian link untuk kuis menjawab materi kalor. Berikutnya Ibu ingin menyampaikan bahwa minggu depan materi kita itu adalah tentang perpindahan kalor. Nanti materi LKPD, video, atau pendukung-pendukung lainnya akan Ibu share di Google Classroom. Baiklah, ada yang mau ditanyakan dulu di akhir pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak. Ya. Nah, sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta kalian untuk berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa susah. Terima kasih Marsha. Akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan disiplin dan dengan semangat. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kondisi yang sehat. Tetap terapkan protokol kesehatan. Tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Santi, Om.